Halo semua, selamat datang di Ari Auto Vlogger. Ya, hari ini tanggal 14 Juni ya. Tanggal 14 Juni jam 5 lebih 15 menit dari kawasan Fresh Market Cikunir, dan di sini saya lagi lewat di Jalan Boulevard di perumahannya. Itu di depan Penrose sama di depan ini adalah sports club di 3 klaster PPC, kemudian Penrose, California, dan satu lagi lupa. Maaf ya. Sekarang lagi di perempatan menjelang Fresh Market, yaitu masih di boulevardnya. Itu tadi yang saya lewati jalannya itu kalau hujan banjir ya. Banjirnya itu sedengkul ya, selutut. Saya udah pernah di situ selutut, tapi seberangnya sih enggak selutut gitu ya, maksudnya masih ya sama aja kalau pergi banjir tinggi gitu ya. Tapi kalau biasa sih, kalau hujan lebat banget ya sekitar setengah ban mobil. Dan ini kita sudah sampai di Fresh Market, dan sudah ramai banget ya. Karena ini udah jam 5 lebih 15 menit. Ini ada yang jual apa sih, lukisan. Ada yang jual apa nih, bubble. bubble. Jadi sabun ditiup, terus ditiup terus keluar deh itunya apa, kayak balon-balon gitu, tapi dari sabun. Busa. Oke, perjalanan kali ini mau ke Shahid Sudirman Center, dan cuaca saat ini sangat cerah, cenderung panas, cerah banget ini. Ya, kita masuk Jalan Ratna. Ini sih udah sore banget, tapi tadi udah lihat maps. Jadi buntutnya itu di depan gerbang tol Kuningan, macetnya. Sebenarnya sih bisa saja saya masuk tol terus keluar Kuningan gitu ya. Cuma saya memutuskan untuk lewat arteri aja, karena sepertinya jalan itu di arteri cukup bersahabat ya. Tapi yang nggak tahu ya, kalau lihat dari peta, kalau sekarang sih nggak tahu juga. Karena ternyata untuk Google Maps itu ya dasarnya itu dari ini ya, BTS ya, bukan internet toh. Ya GPS, tapi pantulannya dari BTS seluler gitu. Jadi informasinya dari situ ya. Jadi memang real time banget. Kalau misalnya ini jam 5 lebih 18 sekarang, terus sampai sana jam 5 lebih 6 kurang seperempat lah, setengah jam lagi mungkin ya di sampai sana. Itu beda lagi ceritanya gitu. Bisa jadi udah macet banget karena ada pergerakan orang lah segala macam. Situasi Jalan Ratna di jam 5 lebih 18 menit seperti ini ya. Ramai banget. Karena yang pulang-pulang kerja itu ya memang dari kantornya kan sekitar jam 5 sampai sini ya, mungkin ini yang mungkin dari kantor setengah 5-an mungkin ya. Ya ini hari Selasa. Emang ya nggak tahu lah, mungkin sekarang nggak ada ngaruhnya ya.
I don't like Monday lah segala macem. Ini macetnya sampai sini loh. Ini memang udah jam pulang kerja ya. Oh sampai sini nih. Di depan saya ada mobil Wuling Converse. Nggak tahu nih yang baru apa yang ini ya. Yang DRL-nya mewek. Jadi kayak emoticonnya mewek gitu ya. Kalau di DRL-nya dinyalain, oh kayak orang mewek gitu. Ya kita harus hati-hati. Wah udah pada keluar nih sama bebek goreng, udah pada jualan ya. Sampai di depan. Oh di sini ada jual seafood lah, nasi uduk. Depan Superindo Jati Bening Estate. Ya memang Jalan Ratna itu memang ya multifungsi ya. Ini ada anak kecil lari gitu kan, nggak ada sarana ya buat mereka untuk jalan. Jadi harus dari kemauan dari pemerintah ya, pemerintah minimal pemerintah desa gitu ya, kelurahan lah gitu. Jadi masyarakat tuh lebih bahagia gitu ya, karena ada satu tempat yang merasa aman lah gitu ya. Bisa dia jalan bareng sama motor, sama mobil, sama gerobak. Tuh lihat aja tadi tuh depan saya itu. Nah ini nih buang es. Ini ada ibu-ibu mau buang sampah. Aduh ya, semoga ini kan mengikuti perkembangan dari keramaian ya, istilahnya padatan atau kesibukan jalan, atau mungkin beban jalan yang makin bertambah gitu ya. Jadi harusnya sih lebih dibikin apa ya, jalan yang bener gitu. Bukan jalan kampung lagi gitu kan. Aduh ini motor pakai lihat handphone di jalan lagi. Jadi kita udah muter balik di Jalan Caman Raya. Di gerbang tol Pondok Gede Timur 2, dan di sini jalannya masih belum diperbaiki. Nggak tahu siapa yang mau perbaiki. Senja ya, ini udah senja ini. Dan apa ya, cukup apa ya, cukup
lega sih apa namanya jalannya. Memang sih sampai di bututnya memang sampai di mana? Di depan gerbang tol Kuningan gitu. Oh ya, seiring dengan naiknya kasus yang terpapar COVID-19 ya, kita harus waspada ya. Jangan sampai terpapar juga. Karena kemarin tuh kita sempat longgar banget ya. Ya karena memang udah banget normal banget sih. Normal banget. Jadi mungkin lebih apa namanya? Cenderung longgar lah istilahnya gitu ya, lebih kurang waspada gitu. Ini sudah jam 5 lebih 25 menit. Jakarta Cikampek arah Jakarta juga sudah cukup ramai, tapi lancar sih. Ramai tapi lancar. Wah, ada Alphard digendong di baru, mobil baru digendong. Senja, tapi ini kecepatannya sama semua, ini udah 60 km per jam. Wah, ini perkembangan kereta cepat nih sampai sini nih, girdernya udah dipasang. Salip aja deh. Ya, meneruskan yang pembicaraan tadi bahwa kasus COVID-19 sudah mulai naik lagi, kita harus waspada, pakai masker lagi lah gitu ya. Karena beberapa periode waktu terakhir ini kita sempat lengah gitu ya. Bukan lengah sih, kami memang sudah diperbolehkan ya sama pemerintah untuk melepas masker di tempat terbuka gitu. Depan saya mungkin tempat ya sunset ya. Sunset, jadi itu indah banget sih itu kalau dilihat, tapi kayaknya dari ini jadi siluet ya. Gambarnya jadi siluet ya, maaf ya. Masih ragu-ragu nih apakah lurus ke tol atau keluar Halim. Semanggi 15 menit.
boleh juga ya terus saja. Jadi masuk Halim aja lah. Siapa tahu sih kita bisa ngirit 10.500. Kita bisa ngirit ya. Mari untuk saat ini di wilayah DKI adalah jam 5:50 menitan lah gitu. Jadi masih sekitar 20 menit lagi. Oh ya, Anda yang puasa ya, ayam mulbit tanggal 13, 14, 15 dan juga sekalian puasa Senin Kamis. Ya, selamat menjalankan puasa untuk Anda. Jadi untuk DKI ya sekitar jam 5:50 menit. Kalau di Bekasi kan tadi 5:45 menit. Apakah benar tuh selisihnya 5 menit? Saya kurang tahu juga. Oh ya, tadi sih saya lihat di Maps depan BNN sih kosong ya. Kosong, jadi lancar lah. Dan di sini biasa lampu merah. Dapat lampu hijau, moga-moga dapat nih. Dapat, alhamdulillah. Rezeki anak soleh ini begini. Ya, jalan di Halim sini menjelang flyover sudah dibenerin nih kayaknya nih yang bolong-bolong. Cukup lancar dan mungkin bolong-bolongnya itu udah dibenerin barengan sampai ke depan BNN itu ya. Jadi ada bang bolong dikit sih ya. Tetap aja ada yang cacat. Nggak tahu ya kenapa kok ngerjainnya kok nggak full gitu ya. Lancar, jadi nggak bikin macet gitu. Kita sampai di depan BNN dan volume kendaraan juga cukup minim ya, jadi cukup lancar lah gitu. Udah dibenerin nih. Ini kan kemarin lumayan dalam. Ini jam 5:33 menit sampai sini dan hari masih terang begini ya. Masih cukup terang, jadi ya alhamdulillah gitu ya. Memang ya kalau lewat arteri memang lambat-lambat begini. Di samping banyak motor, ya masih keriting ya karena memang masih ada proyek LRT.
juga nanti ada gangguan dari, kalau di jalur ini ya gangguan dari busway gitu kan. Kalau apa namanya berhenti di halte ya udah kita harus motong-motong, bikin macet, bikin bottleneck gitu ya. Padahal mereka itu ya busway itu kan berhentinya nggak lama, paling nggak sampai semenit tuh nggak sampai. Nah, di sini masih bolong. Operasi Patuh Jaya. Udah dimulai ya dari tanggal 13 Maret, operasi Patuh Jaya. Di sini ada proyek revitalisasi JPO. Saya belum bisa bayangin nih kalau pagi gimana di Jawa sini. Kalau pulang kerja nanti sore itu kan ini ya apa namanya, seberang saya itu jalan MT Haryono yang seberang itu macet tuh. Macet gitu ya, jadi tahu juga sih kalau sebabnya. Cuma ya itu apa namanya, nggak bisa diprediksi juga, jadi tergantung dari volume kendaraan. Tapi waktu hari Rabu minggu lalu itu macet banget. Ternyata ya muaranya ya di situ proyek revitalisasi JPO. Mantap, berhenti di sini di halte. Ya ada razia ganjil genap. Udah mulai ya operasi Patuh Jaya ya, naik motor, helm, knalpot, surat-surat harus lengkap ya. Kadang-kadang kan ada yang pada nunggak STNK gitu kan, jadinya pada takut, akhirnya pada apa namanya, pada putar balik gitu ya, membahayakan penumpang lain, pengendara lain gitu. Jadi ya janganlah gitu ya kalau terbalik. Masih cukup terang ya, jam 5:38. Cukup terang ya sampai sini. Parang namanya ya. Kita sampai di Tegal Parang. Ya jalannya sih masih keriting sampai sini. Ya, karena masih ada pekerjaan ya, proyek
LRT Jabodebek. Aduh, tadinya lobang, sekarang ditempel jadi polisi tidur. Aduh, nggak dihitung kali ya. Ini juga sama nih. Jadi emang harus hati-hati lewat sini. Kita lihat ya apakah benar dari Google Maps. Kan macetnya tuh ada di mana? Di depan gerbang tol Kuningan ya. Setelah, kalau dari sini tuh setelah flyover Kuningan sini. Kita lihat ya di atas tuh arah dari tendean Mampang lah gitu. Macet, antri tol mungkin ya dia. Lancar loh tol. Apakah Google-nya error? Kita tidak tahu. Oh, ini udah razia ganjil genap. Ya, untuk mobil saya ini pakai plat nomor genap ya, jadi hari ini tanggal 14, jadi aman melewati jalan-jalan seluruh Jakarta. Ya, karena beberapa ruas jalan dari ganjil genap ini kan ditambah-tambahin gitu ya, jadi suka kadang-kadang suka bingung gitu. Di depan ada apa? Truk air ini. Segar water, supplier air minum. Wah, ya bener ini. Bener, jadi Google tuh bener. Dapat informasinya betul kita. Di sini macet tol. Ya udah, nggak apa-apa, kita lewat arteri. Katanya sih waktu tadi itu lancar, tapi kan kita nggak pernah tahu perkembangan dari situasi lalu lintas itu bagaimana gitu. Ya macet. Aduh. Jadi ini macetnya itu ada di, biasanya di Wijaya Chandra. Wijaya Chandra ini bikin macet. Dan kalaupun masuk tol, saya lebih lancar ya, lebih jalan lah istilahnya gitu. Tapi sudah terlanjur terjebak di sini. Ya, kita jalan-jalan ya. Ya memang di sini tuh sedikit review lah ya. Kenapa jalan ini macet gitu ya? Karena satu adalah volume kendaraan.
kedua, sebenarnya volume kendaraan tuh nggak bisa disalahin gitu, karena kalau misalnya bangun jalannya itu sama semua, sebangun ya. Ini kan di sini tiga lajur, sampai di ujung sana 3 lajur, itu tidak masalah gitu, tidak masalah. Tapi sepanjang jalan ini banyak sekali bottleneck. Kenapa? Contohnya ada di mana, di depan sana tuh, di dekat Widya Chandra itu JPO, itu dari 3 jalur ini menjadi 2 jalur. Ya memang betul ya, jadi lebih mana, lebih macet gitu, bikin macet lah, namanya juga bottleneck. Mungkin dulu insinyurnya nggak tahu apakah di jalan ini akan dibuat tol dalam kota gitu ya di situ. Saya yakin dulu tuh lebar banget di sini. Ya memang jam pulang kerja ya kayak gini. Jadi dibandingkan lewat tol atau tidak, kalau dari sini itu masuk ke Kuningan, gerbang tol Kuningan tadi lebih apa namanya, lebih lancar gitu. Ya udah mulai azan maghrib. Di Jakarta udah mulai azan maghrib. Bagi Anda yang berpuasa silakan berbuka puasa. Saya juga. Bismillah. Puasa di tengah kemacetan. Dinikmati saja. Jadi kalau di mobil manual itu kita bisa apa namanya, kalau pas macet gini kita bisa lepas kopling gitu ya. Jadi seperti yang saya alami ya, pengalaman saya tuh kalau lewat sini macet gini, posisi yang paling menguntungkan adalah di jalur ini. Paling menguntungkan ya. Saya nggak tahu kenapa, karena mungkin ya di depan saya yang ujung sana, mungkin di jalur sebelah saya ini ada lowong, jadi pada pindah ke jalur kanan mungkin ya. Dan juga di dekat JPO di depan sana itu, dekat Widya Chandra,
itu juga apa namanya, ada gantian gitulah. Jadi ada banyak mobil yang di jalur saya ini pada pindah ke kanan atau enggak pindah di jalur kiri gitu. Tapi kalau di depan Widya Chandra dia nggak mungkin pindah di jalur kiri karena jalurnya tuh sempit banget gitu, separuh dari jalur yang sebelah kiri itu ya, itu separuhnya. Ya kita harus sabar ya, di Jakarta emang macetnya begini. Ya sambil makan juga lah. Tapi anehnya ya, di sempit-sempitan begini tuh banyak motor yang nyelip-nyelip gitu loh. Tadi itu agak tersendat karena banyak mobil yang lewat mau belok ke arah Lipi ya. Sambil makan buka puasa. Berbukalah dengan yang manis. Itu kata perusahaan sirup. Memang betul sih katanya kalau puasa harus berbuka dengan yang manis supaya untuk mengganti energi gula ya. Biasanya sih kalau habis azan itu pada melipir ya ke masjid gitu ya. Ini mungkin sama juga. Mungkin di situasi macet seperti ini banyak motor yang selap-selip gitu ya, sehingga Anda akan mungkin ada yang merasa aduh banyak ini gimana gitu kan. Santai aja gitu, kita yang penting kalau mobil itu lurus gini ya, karena motor itu menyesuaikan, jadi jangan panik gitu ya kalau mau ini. Jadi kita fokus nyetir di depan, jangan hiraukan motor gitu. Motor itu dia akan cari jalan sendiri. Itu kuncinya di situ. Dan ternyata di jalur ini udah mulai kesalip yang sebelah kanan. Udah mulai keselip yang sebelah kanan.
kanan, atau mungkin yang di jalur saya ini sudah mulai diisi oleh mobil-mobil yang baru keluar kantor gitu. Karena di depan situ lagi, nanti di pertigaan itu ya, di pertigaan yang mau ke Wisma Chandra ya, Widya Chandra, alah itu aja lupa gitu ya. Tuh, ini mulai apa namanya, mobil-mobil pada ngangkangin marka, karena yang sebelah kiri itu diisi sama motor. Jadi kalau misalnya Anda seperti itu tadi, Anda harus jangan panik gitu ya. Anda serap selip. Kiri dia depan saya. Nah, disinilah kita mulai menyempit, jalanannya mulai menyempit. Dia mau ke Tulodong. Pati ya. Nah, ini proses kemacetan ya di sepanjang jalan ini. Jadi mobil-mobil itu tidak mau mengalah, terus dia mendesak. Nah, jadi di jalur ini tuh seperti itu tadi. Ternyata disodok-sodok sama yang di kiri tadi ya. Dan banyak mobil yang sebelah kanan akan pindah di jalur ini. Bisa begitu ya? Ya nggak apa-apa, haknya dia kan. Dan sebelah sini di jalur ini sudah terjadi menjadi 3 jalur, dan satu jalurnya itu akan yang sebelah paling kiri ini, sebelah kiri saya sempit sekali. Sudah sekitar 10 menit saya macet dari depan mana Satria Mandala tadi ya, sampai sini tuh udah 10 menit loh. Jadi jika ada pilihan, atau mungkin jam ini tuh memang pasti kayak gini ya, pasti. Ini lebih memilih untuk ke masuk tol, walaupun sebentar ya. Kalau kita mau keluar Semanggi, kita mau ke arah Sudirman yang arah Tamrin, atau nggak mau ke arah Tamrin ya, mendingan
masuk tol, keluar Semanggi, sudah. Dan sebelah kiri ini betul-betul menyempit, jadi mobil-mobil itu akan mendesak-desak ke kanan kiri gitu. Dan jalur saya ini akan jadi burger juga karena didesak dari kiri nih. Oh kan, jadi burger. Aduh. Bener kan. Ada mobil keluar dari kantor pajak, otomatis menghambat gitu ya. Itulah proses-proses terjadinya kemacetan. Ayo dong, ayo masuk. Menit loh ini di sini, dan motor seliwar-seliwar kayak gitu ya. Ini sampai di depan Plaza Mandiri. Jadi prosesnya itu nanti sama dengan tadi ya, dari Widya Chandra. Itu tadi di depan itu ketemunya sama arus yang dari SCBD. SCBD ya. Jadi di SCBD itu ada 2 lajur. Begitu semua dan penuh. Dan kanan lebih cepat. Jadi saya mau pindah kanan nggak dapat. Nggak apa-apa, sabar saja. Jadi di tengah kemacetan ini memang dituntut untuk sabar. Dan kenaikan volume tadi juga nggak terprediksi ya. Jadi setengah jam kemudian lihat seperti ini terjadinya kemacetan. Ya, kita sudah, karena volume yang dari SCBD itu memang tinggi banget ya, tinggi banget. Ini juga moga-moga di arah Blok M nggak macet, tapi nggak macet sih karena di kiri juga jalannya lancar.
jalannya lancar ya, jadi nggak macet lah istilahnya. Ya yang bikin macet tuh yang taksi ngetem di situ di depan Polda. Kita masuk ke Jalan Lingkar Semanggi, jembatan Lingkar Semanggi. Ya tuh, di Blok M macet juga nih. Jembatan Lingkar Semanggi ketika malam, seperti inilah. Moga-moga anda terlihat ya. Karena penerangannya nggak semuanya terang gitu ya, jadi ya kita turun. Terekam ya. Saya menggunakan kamera action, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Moga-moga sih bisa terlihat jelas gitu ya. Tiba-tiba dia pindah jalur. Aduh. Ya, kita sudah sampai di depan Le Méridien Hotel. Kita ada di jembatan yang warna-warni itu loh. Ya, sebentar lagi kita sampai di Syahid Sudirman Center. Sudah 53 menit perjalanan. Kita harus hati-hati ya untuk lewat sini, karena banyak motor di sebelah kiri. Ya, sudah sampai di kawasan Syahid Sudirman Center. Kita masuk gerbang. Wah, ada bis lagi di situ. Kita ambil parkir dan terima kasih sudah sampai di lobby hotel. Lobby hotel lagi. Di lobby gedung Syahid Sudirman Center, dan terima kasih sudah menemani perjalanan saya, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan see you next video. Bye bye.